Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Kreatif. Video kali ini saya akan berbagi tentang mengenali gejala kesulitan belajar fungsional siswa. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman ya, agar kami tetap bersemangat membuat video-video yang lain. Bapak Ibu Guru, untuk kita mengenal gejala kesulitan belajar fungsional siswa, saya akan sampaikan pada kali ini oleh Halimatus Sa'diyah MPD. Kesulitan belajar merupakan kondisi saat siswa mengalami hambatan-hambatan tertentu untuk mengikuti proses pembelajaran dan mencapai hasil belajar secara optimal. Ini saya kutip dari Jurnal Nasional UMP ACID, Indeks PHD, Psikoedia Volume 19, nomor 1 tahun 2021. 9 kesulitan fungsional yang sering dialami oleh siswa ketika kita melakukan proses pembelajaran. Yang pertama, kesulitan fungsional penglihatan. Yang kedua, kesulitan fungsional pendengaran. Yang ketiga, kesulitan fungsional motorik kasar. Yang keempat, kesulitan fungsional motorik halus. Yang kelima, kesulitan fungsional berbicara. Yang keenam, kesulitan kognitif atau berpikir. Yang ketujuh, kesulitan belajar spesifik. 8, kesulitan mengontrol perilaku atau perhatian. Yang 9, kesulitan mengelola emosi. Yang pertama, kesulitan fungsional penglihatan. Nah, pada kesulitan fungsional penglihatan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu Guru ya. Yang pertama, membutuhkan kacamata atau lensa untuk membaca. Yang kedua, kurang melihat atau kabur, tidak mampu mengenali orang-orang pada jarak yang 6 meter. Yang ketiga, sering meraba dan tersandung sewaktu berjalan. Yang keempat, bola mata terus dia bergerak. Yang kelima, peradangan yang terus-menerus pada kedua bola mata. Yang keenam, kerusakan nyata pada kedua bola mata. Yang ketujuh, tidak dapat membedakan atau melihat cahaya. Selanjutnya adalah kesulitan fungsional pendengaran. Nah, ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kecenderungan memperhatikan gerak mulut orang lain untuk memahami percakapan orang lain. Yang kedua, tidak ada reaksi terhadap bunyi atau suara di dekatnya. Yang ketiga, tidak merespon saat dipanggil berkali-kali. Yang keempat, siswa kita sering meminta lawan bicara mengulangi yang dikatakan. Kesulitan fungsional motorik kasar. Ini ada beberapa cirinya. Yang pertama, bisa bergerak dan berjalan hanya dengan bantuan alat atau orang lain. Yang kedua, terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau beda ukuran daripada umumnya. Yang ketiga, jari-jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang keempat, anggota gerak kaku, lemah, lumpuh, dan layu. Yang kelima, gerak yang ditampilkan menunjukkan kekakuan atau tremor. Nah, ini gambar ini saya ambil dari internet. Selanjutnya adalah kesulitan fungsional motorik halus. Yang pertama, ciri-cirinya adalah dia tidak mampu memegang benda-benda kecil dengan tangan seperti pensil, penghapus, dan lain-lain. Yang kedua, siswa kita akan kesulitan mengancing baju atau menarik resleting. Nah, ini gambarnya saya ambil dari internet juga. Selanjutnya adalah kesulitan fungsional berbicara. Ciri-cirinya adalah yang pertama, kata yang diucapkan tidak jelas sehingga sulit dipahami lawan bicara. Yang kedua, kata yang diucapkan ketika berbicara terbatas, 4 kata per kalimat. Yang ketiga, tampak berusaha keras untuk mengeluarkan kata-kata. Nah, inilah ciri-ciri yang sering kita lihat ketika siswa kita mengalami kesulitan fungsional berbicara. Selanjutnya adalah kesulitan kognitif atau berpikir. Ciri-cirinya adalah yang pertama, kesulitan memahami instruksi-instruksi sederhana. Yang kedua, sulit mempertahankan ingatan terhadap informasi yang baru saja didapat. Yang ketiga, dapat memahami informasi hanya bila dijelaskan berulang-ulang.
Selanjutnya adalah kesulitan belajar spesifik. Ya, ini sering kita sebut dengan disleksia. Ciri-cirinya adalah yang pertama, kesulitan mengenali huruf dan rima kata. Yang kedua, membuat banyak kesalahan ketika membaca nyaring. Yang ketiga, yang sering muncul adalah sering mengulang dan berhenti ketika membaca nyaring. Yang keempat, tidak memahami apa yang dibaca. Yang kelima, mengalami kesulitan berat ketika mengeja. Jadi ketika kita suruh dia belajar membaca, dia akan berat saat dia mengeja itu. Yang keenam, lamban belajar bahasa dan memiliki kosakata yang terbatas. Yang sering kita sebut dengan istilah disgrafia. Yang pertama, ciri-ciri adalah perlu waktu sangat lama untuk menyalin tulisan. Yang kedua, sering salah menulis huruf. B dengan P, P dengan Q, dan huruf V dengan U, kemudian angka 2 dengan 5, 6 dengan 9. Ya. Yang ketiga adalah tulisannya banyak salah, ya, yang terbalik, ada juga yang hurufnya hilang. Yang sering kita sebut dengan istilah selanjutnya adalah diskalkulia. Ya, ini ciri-cirinya ya. Pertama, sulit membedakan tanda-tanda, tanda tambah, ya, atau tanda plus, tanda minus atau negatif, tanda kali, tanda bagi, ada yang tanda lebih kecil, tanda lebih besar, dan sama dengan. Ini sulit dia bedakan ini tanda-tanda yang ada di matematika. Yang kedua, sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan. Yang ketiga, sering salah membilang dengan urut. Yang keempat, sering salah membedakan angka 9 dengan 6. Kemudian angka 17 dengan 71. Angka 2 dengan 5. Angka 3 dengan 8. Ini dia itu sering salah dia bedakan angka-angka ini. Yang kelima, sulit membedakan bangun datar dan bangun ruang. Selanjutnya adalah kesulitan mengontrol perilaku atau perhatian. Jadi ciri-cirinya adalah yang pertama, perhatiannya mudah terpecah atau sulit berkonsentrasi. Yang kedua, sering dia melamun. Yang ketiga, ciri-cirinya anak kita adalah sulit menjalin hubungan pertemanan. Yang keempat, sering terlihat cemas atau ketakutan. Yang kelima adalah melakukan bullying atau perundungan pada temannya. Nah, inilah yang akan kita lihat ketika siswa kita mengalami kesulitan di dalam mengontrol perilaku atau perhatian. Nah, gambarnya ini adalah saya ambil dari internet. Yang selanjutnya adalah kesulitan mengelola emosi. Nah, ini ada beberapa ciri yang ditampakkan. Yang pertama, sering dia terlihat sedih. Jadi anak-anak kita akan sedih dia ketika dia mengalami pembelajaran. Yang kedua, tiba-tiba menangis tanpa sebab yang jelas. Yang ketiga, mudah terangsang emosinya. Dia itu terkecendung emosional. Dia mudah marah. Nah, jadi sekian yang saya sampaikan pada saat ini tentang mengenali gejala kesulitan belajar fungsional siswa. Terima kasih.